warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Pertama, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan orang yang berpuasa. Yang pertama, keutamaan orang yang berpuasa itu adalah bau mulutnya itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya wa khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Dan adapun khuluf yaitu bau mulut orang yang berpuasa dikarenakan sebab perut kita itu kosong, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Nah, di dalam madhab kita yaitu madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh hukumnya bagi orang yang menggosok gigi atau bersiwak ketika tergelincirnya matahari atau setelah sholat zuhur. Karena apa? Karena hal itu bisa menghilangkan khuluf tersebut, menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Oleh karenanya di dalam madhab kita yaitu madhab Imam Syafi'i makruh hukumnya, karena itu bisa menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sedangkan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Nah, sedangkan mazhabnya Imam Malik itu tidak masalah. Boleh-boleh saja kita menggosok gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang berpuasa adalah doanya mustajab. Sebagaimana dikatakan bahwasanya thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu al-adilu. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Was-shaimu hatta yuftir. Dan yang kedua itu adalah orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka puasa. Wa da'watul mazlum. Dan yang ketiga itu adalah doanya orang yang terzalimi. Tuhmadu 'alal ghamam, yang mana doanya tersebut itu dibawa sampai ke awan. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan dibukakan kepadanya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hin, saya pasti menolong engkau walaupun setelah ini. Nah, ini 3 orang yang mana ketika dia itu berdoa insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah sebagai tameng dari syaitan, sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian berikutnya, keutamaan orang yang berpuasa itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis sahih menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Kemudian berikutnya,
Orang-orang yang berpuasa itu memiliki keutamaan, yaitu adalah menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan surga Ar-Rayyan. Nah, dikatakan di dalam sebuah hadis juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu memiliki pintu yang mana dikatakan surga itu yang bernama adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang mana surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang mana surga Ar-Rayyan ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqal aina as-shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kemudian orang-orang yang berpuasa inilah yang akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Tidak ada satu orang pun yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Nah, ketika sudah masuk orang-orang yang berpuasa ini ke dalam surga Ar-Rayyan, maka kemudian akan ditutup dan tidak boleh masuk satu orang pun. Insyaallah pada kesempatan kali ini hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.